Bapak Ibu, kalau dapat tetangga orang saleh, itu sebahagia-bahagia hidup. Itu makanya ada kaidah dalam agama ini, al-jar qablad dar. Lihat tetanggamu sebelum rumahmu. Bapak Ibu, kalau kau balik rumah, cek muka belakang kiri kanan. Kalau orang saleh, mahal rumah tu beli. Itu kebahagiaan. Tapi kalau muka belakang suak kita orang talehnya, murah pun jangan beli. Ada jamaah saya Pak Ibu, dia cerita, dulu waktu beli rumah di komplek, jadi kebetulan dapat tetangga ni polisi, perwira, polisi. Dia tidak cek ini tetangganya ibadahnya bagaimana, agamanya bagaimana, kelakuan. Tidak, pokoknya dia tahu ini polisi, perwira. Senang bapak tu dapat tetangga perwira polisi. Apa yang terjadi? Setelah rumah dibeli, tinggal di sana, ternyata si bapak tadi yang polisi tadi tiap malam minggu karaoke sampai jam 2 malam. Tapi panalo ada Pak Ibu. Kau cerita jamaah mu kau, ya. Kecek kau di Medan kejadiannya Ibu. Jadi ada 2 keluarga bertetangga, orang kau seumur. Ya. Anak ampek masing-masing. Anak kau sama gadang loh Pak Ibu. Apa kau jadi tetangganya akur, istri akur, anak kau sama gadang loh 8 orang kau. Nomor 1 sama gadang, 2 sama gadang, 3 sama gadang. Itu akur lah. Coba du sanak sadonya. Apa nencik kayo, apa nencik miskin. Qadarullah Pak Ibu, yang miskin mati dulu. Mati dulu apa kau, yang miskin kau. Lah berlalu waktu, apa yang kayo kau yang perhatian anak-anak kau tadi. Makin hari makin payah, makin hari makin payah, induk kau nak kerajo lah. Sampai suatu malam mengecik lapak kau ke istrinya leh. Kecik apa tadi? Bu, carilah anak apak tu, anak ibu tu. Sejak apaknya meninggal, makin susah hidup mereka. Kalau wak abwa anak kamari ke rumah awak, wak angkui anak tu ke rumah awak, di rumahku wak bawa gadangannya. Bela wak bela anak yang berampek tu. Kecik apa ke istrinya? Kecik istrinya onde pak, ambu ampe anak awak lah payah ambo pak. Kini kapak tambah lu ampe lain tak takau dan bolo pak. Kau apa angkui jinduknya langsung baannya jadi je pak do. Langsung jadi bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih, insyaallah sebentar lagi yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 36. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalam fakhura. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan kamu menyekutukannya, berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat dan orang-orang terlantar dan budak-budak yang kau miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, itu artinya surat An-Nisa ayat 36. Ada 3 perkara yang Allah perintahkan di dalam ayat ini. Pertama, kata Allah, wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah. Ini tugas pokok kita ya. Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada salat malam, ada baca Quran. Itu semuanya wa'budullah, beribadahlah. Dan memang itu fungsi kita, tugas kita.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kata Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik, apakah dalam soal akidah, keyakinan, ataukah dalam soal ibadah. Karena syirik itu dosa besar, ya, tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Yang ketiga, agar kita berbuat baik. Nah, salah satu objek yang kita diperintahkan Allah berbuat baik adalah kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jadi kata Allah, berbuat baiklah kamu, salah satunya kepada tetanggamu yang dekat atau yang jauh. Hebatnya Bapak Ibu, perintah berbuat baik kepada tetangga itu satu paket dengan perintah ibadah dan larangan syirik. Diperintahkan Allah kita beribadah, dilarang kita syirik, lalu diperintah kita berbuat baik pada tetangga. Ini satu paket. Kenapa begitu? Karena Allah hendak kasih syarat kesan, pesan. Apa isyaratnya? Sehebat apapun ibadah Bapak Ibu dengan Allah, sehebat apapun ibadahnya, tidak akan bernilai di sisi Allah jika dengan tetangganya tidak baik. Itu pesannya. Sehebat apapun ibadah Bapak Ibu, kalau dengan tetangga tidak baik, tidak akan bernilai ibadah itu sedikit pun. Sebaliknya, jika Bapak Ibu menyakiti tetangga, maka dosanya seperti syirik, dosa besar. Dan syirik itu kata Allah di surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, semua dosa, semua amalmu hapus. Jadi kalau engkau berbuat syirik, kata Allah, semua amalmu hilang, hapus. Jadi kalau ada orang berbuat buruk kepada tetangganya, menyakiti tetangganya, maka dosanya setara dengan syirik kepada Allah. Semua amalnya pun hapus. Nah, inilah Bapak Ibu ya, betapa seriusnya perkara tetangga di dalam agama kita. Dalam hadis dari Muaz bin Jabal, itu Nabi pernah ditanya tentang makna surat An-Naba ayat 18. Kata Allah, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwajah. Kata Allah, besok setelah ditiup sangkakala yang kedua, maksudnya hari kiamat, ketika tiupan sangkakala kedua itu, manusia akan datang menghadap Allah berkelompok-kelompok, afwajah. Jadi manusia akan datang nanti di hari kiamat menghadap Allah berkelompok-kelompok, afwajah. Nabi ditanya, apa maksudnya manusia berkelompok-kelompok datang di hari kiamat? Kata Nabi, kelak di hari kiamat, umatku akan dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka dibagi ke dalam 10 kelompok yang bentuk mereka diubah oleh Allah. Kata Nabi, salah satunya, faminhum muqatta'atun aydihim wa arjuluhum. Sebahagian umatku dibangkitkan dalam keadaan putus tangan dan kakinya. Ini kondisi padang mahsyar tidak mudah Bapak Ibu ya. Berdiri di padang mahsyar itu saja, kata Nabi, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasanah. Manusia berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Berdiri itu, tidak ada tempat duduk. Tudunna samsu inal abdi kadramil. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Tak tanggung panas itu Ibu. Manusia diceritakan Allah di surat Maryam 60 ayat yang ke-85, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Manusia digiring di padang mahsyar itu dalam keadaan haus, yang saking hausnya lehernya putus sebagian. Tak sederhana itu, tak ringan itu. Manusia berteriak, Rabbi arihni walau ilan nar, ya Tuhan pindahkanlah kami walaupun ke neraka. Rasanya lebih enak masuk neraka daripada berdiri di padang mahsyar. Tak mudah padang mahsyar itu.
Dan kata Nabi, ada manusia di padang mahsyar itu tanpa tangan, tanpa kaki, dalam kondisi yang berat begitu. Nabi sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Allazina yu'zunal jiran, yang di dunia selalu membuat sakit tetangganya. Itu hadis sahih itu. Yang membuat sakit tetangganya, ini perkara yang paling membuat manusia sengsara di akhirat. Begini, Bapak Ibu, kalau baca hadis-hadis tentang tetangga, selalu terkait dengan iman dengan akhirat. Misal kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, muliakan tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir fala yu'zi jarah." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, jangan pernah sakiti tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka berbuat baik pada tetangganya. Semua hari akhir. Kenapa? Perkara yang paling berat dihadapi manusia kelak adalah kalau dia menyakiti tetangganya. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah menyakiti tetangga kita. Jangan pernah. Kadang-kadang kita ni Bapak Ibu tidak sensitif dengan tetangga. Sebagian kita kalau tinggal di komplek, itu tong sampah dibuat di bati tanah awak je orang. Tong sampah ko ndak lo batutui. Beko malam ke sampah di lo kucing, di lo anjing ke rumah sabala. Itu menyakiti tetangga tu Pak. Tetangga awak ko antuk bukan ketuju, nyo male ribui jawab. Nyo tahan sakitnya tu. Sampah-sampah awak tu manga tibo kamu ke rumah orang. Makanya apa-apa, tolong sampah tu diperhatikan. Tolong apa peloi beko tong sampah apa di rumah tu bongkar balik. Ya. Ibu bapa kalau kau ambil tong sampah buat di mungku rumah awak surang. Tutui modali. Kadang ada sampah kau bergantungan pe ibu. Memang digantung tu tak dapat di kucing tapi baunya beko ke rumah orang. Apalagi sampah kau mau apa ni cari ikan. Lama ngapupu bau ke sabala lamual-mual orang makan deknya. Ibu menyakiti tetangga tu. Sampah tu ibu tolong diurus, jangan sampai sampah awak menyakiti orang. Ya. Tak boleh menyakiti tetangga tu persoalan paling berat di akhirat tetanggamu. Kadang ada sebagian apa-apa kau. Pagi bakar saruk, sore bakar saruk, mau unggun saya kerja tiap hari. Kau apa-apa ialah pensiun banyak kau kerja kau. Ya, maunggun panjang. Apa maunggun dong be asuk, iku asuknya masuk ke rumah orang beko tu. Orang sabala sasa angok bagai anaknya asma bagainya batuk bagai. Kadang baju baru terjamu dulu kan asuk lah bangun baju orang bagai. Tak boleh apa bakar-bakar saruk tu loh. Apa-apa kalau kan bakar saruk jadi mengko rumah tu, buat corobong asuk tu masuk ke rumah awak surang. Airui dah sampai pagi esok tu dah baalo. Kau tiba di rumah orang pe ibu. Itu mbek orang sakit itu. Orang kadang-kadang nyantuk bukan ketuju, dek male ribui. Kadang awak dikecek mereka mungko sambuk kurang. Ya dah. Tolong apa ibu, sampah tu dikumpulan masuk ke karung, agen ke tukang sampah. Bayi masih dakah lah baru daripada menyakiti tetangga. Tak boleh menyakiti tetangga tu pe ibu. Kadang wapi punya anak bujang, tolong kecek anak bujang tu. Angondang ko aja kan ganti je kanal pot racing dak ya. Beko tengah malamnya pulang bu tak kancang bunyi onda tak kaji orang lalu nya tu mah. Angko angganti kanal pot ondang ko kanal pot racing dari pagar dari bungkul tu ngiri ke dalam dia jin duit ya. Menggaduh orang beko tu. Ibu-ibu yang punya kucing, tolong kucing ku kurung rumah malam. Ibu punya kucing, beko kucing ko tengah malam dia lari ke puncak atuk orang dah betul. Jam 1, jam 2 dah membong-ambong ada puan catuk tak kaji orang lalu ekor tu mah. Apalagi musim kahwin mode kini ko. Tolong ibu-ibu urus kucing tu kurung. Oh ka ciri ustaz urus ciri itu. Kan dak punya teranak mah. Aku dak lapen kalau lubuk turun tu kata bukit tu. Tuhan, ane kucing ko dak ada urusan jambo lah ya. Alam bola pehan ya. Ko ada terjadi apa-apa je hubung yang boleh dak ya. Ada baal. Tapi asal tak catat milik ibu tu menggaduh orang bermasalah di akhirat besok tu cayolah kamu. Ya. Kadang ada teranak ayam orang bagi di komplek. Tolong apa kurung ayam tu ibu kurung ayam tu. Bekonya dibuat ke teras orang ke cirinya bagai. Kane kain orang bagai dia menggaduh orang nama tu mah. Apa kalau ada yang banjing nobi banjing
tolong malam tu kabik muncung anjing tu. Donya malam hari-hari beko apa ibu. Ndak menggaduh orang lalok tu mah. Ya begitu. Ndak boleh menyakiti tetangga tu, ndak boleh. Ya, yang paling berat persoalan dihadapi manusia nanti di akhirat itu yang menyakiti tetangganya, bukan hanya fisiknya, mungkin psikisnya disakiti. Tu Bapak Ibu tolonglah, ya, tolong jadi jago-jago tetangga tu. Ambolah mau kecian tangka-tangka cubalah. Ya tahu besok kalau golong-golong di padang masar nak batangan nak berkaki besok sebut ya bo baam bo kosat tapi lah kecian kapak kibu lebih buat tangka macam so cubalah macam. Begitu serius dengan tetangga tu Ibu. Nah, kata Nabi apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman dia, demi Allah tidak beriman dia, demi Allah tidak beriman dia. 3 kali Nabi bersumpah demi Allah ini tidak beriman orang ni. Nah, sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, allazi la ya'man jaruhu bawaikahu, orang yang tidak merasa aman tetangganya dari dirinya. Kalau ada orang tidak merasa aman tetangganya dari dirinya, kata Allah, kata Nabi, demi Allah orang tu tak beriman. Ya, kalau tidak beriman berarti amalnya hapus. Karena syarat amal dinilai Allah tu kalau iman, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahu hayatan tayyiba. Orang beriman baru amalnya dibalas. Kalau tidak beriman tak. Dan demi Allah orang yang tidak beriman siapa? Yang tidak aman tetangganya dari dirinya. Beberapa bulan yang lalu Ibu pernah kejadian di Balai Gadang di Lubuk Binturun dekat tempat tinggal saya. Jadi ada orang bertetangga yang cik bidan ibu ke, yang cik apak ko balapau. Apak yang balapau ku ibu, tiok malam orang main domino di lapau tu ibu. Lantuang lantang batu sampai jam 2 sampai jam 3. Galak-galak, sudah tu musik kancang lantuang lantang lo sampai pagi. Sehingga ibu bidan ko lah memang ya keluarga nak merasa nyaman dengan tetangga le. Tapi nyo diam. Ndak lo nyo sampaikan, nyo tahan saja. Puncaknya suatu hari ada pasien ibu ko melahirkan. Namun orang melahirkan lah capek sehari semalam sakit tu. Habis melahirkan ingin istirahat, tak bisa istirahat, musik lah jam sabalih cutu lantung lantang kancangnya. De ibu di pasien tadi datang ibu ke sabalah ke tetangga mengecek kapak sabalah, Pak, bisa ndak malam kini ndak pakai musik? Bako betul ambo pasien ambo ko melahirkan ingin istirahat. Ai lakukan apa tu ibu nyambi ai angin menggalagak di belakang nyusiramkan ke ibu tu. Seburuk-buruk tetangga. Sudahlah menyakiti fisiknya, menyakiti psikisnya pula. Mustahil masuk surga, ndak beriman. Tetangga yang selalu membuat tetangganya tidak nyaman itu. Makanya Bapak Ibu apa-apa kok yang ada nembal lapau di siku jam 10 tutup lapau tu leh. Kau ada orang main domino di lapau tu, tolong kecek ke orang tu, oi, angadu batu ikut tu lambek-lambek, ikut batu tu lambek-lambek dah. Jadi kalau madu batu tu lambek-lambek lah. Ya kok kami domino aja, tolong adu batu tu lambek-lambek ha. Kalau ndak bermasalah, percaya lebih berubah masalah. Masalah yang paling berat tu yo tetangga. Kadang ibu-ibu kau menanam tanaman di mungko pagar tu bagai. Ibu mungko pagar tu dak punya ibu tu punya bersama tu mah. Kadang tetangga lah payahnya mesong-mesong oto bagi dia tanaman ibu di mungko jalan tu. Tolonglah ibu cabut le tu. Baru masalah ibu di akhirat besok. Kadanglah sampai orang masuk oto kendaraan bagai. Sengaja tanam tanaman gadang lah bagi tu, jambu perawih yang tanam bagi pakai gadang tu. Apa masalah ibu di akhirat? Cayolah kamu. Demi Allah kata Nabi, yang tidak nyaman tetangganya dengan perilakunya, mustahil orang tu beriman kata Nabi. Tak beriman. Makanya kata Nabi dalam hadis Abu Zar, iza tabakhta marakatan faaksir ma'aha fata'ahad jiranaka. Bila engkau masak sayur, masak gulai, banyakkan kuahnya, antarkan tetanggamu kuah itu. Perintah Nabi itu ibu. Ibu kalau masak gulai, masak kuah, antar kuah ke tetangganya. Kuah saya Ustaz, ya kuahnya, kuah cik Nabi. Ibu jangan berang lah kalau daging kuah, kuah saya kuah, kau campan selendak.
Ibu bapa kenapa kuah yang diperintahkan Nabi? Tak semua orang hidupnya berkelapangan, tak semua orang hidupnya ada kelebihan. Mungkin yang balikan sepotong tu anak je isterinya, tak mungkin yang bagi jawab lah. Hanya bagi kuah, inyo baragi kau tak ada ingin jawab. Kata Nabi, tahadu tahabu, bukti engkau saling menyayangi, engkau berbagi hadiah. Jadi orang berbagi itu tandanya sayang jawab tu mah. Makanya berbagi itu. Cuma nak dibagi tak ada lo kuah adanya, kuahnya bagi jawab. Ginilah. Ibu kalau tetangga ibu pergi ke luar kota. Tunjuk balik ibu keripik 10,000. Keripik kan 10,000 lah mahalnya tu. Tu jantan ke ibu, bu, ambo patang di bukit kuah ada oleh-oleh. Akak cik ibu, alhamdulillah takana jo ambo di ibu. Ya tak betul? Begitu saling mencintai itu, berbagi saling mencintai kata Nabi. Ibu kalau acuk dia bagi hadiah dia apa? Tu tanda apa sayang ke ibu tu. Tapi kalau setahun minta beli jilbab bisu acaknya tu ndak le tu ya tu. Jadi jo tetangga tu kalau ada yang memberi tu tanda dia mencintai kita. Kata Nabi fakafiu, balas pemberiannya. Ibu-ibu kalau dagi tetangga jangan piring kosong balik. Kau kadang-kadang ibu kau lampik piring kosong kampe-ampeknya balik kosong saya. Ibu isi apapun isinya isi. Kena bukti kita mencintai dia pula. Oh ndak ada dengan dia agi lah Ustaz. Kata Nabi fad'ulah, doakan dia. Bu, piring ibu lampik kosong rumah ha. Pembalih dak ambo lo, dak do lo sagan lo ambo. Ambo balik saya kosong ibu ya, ambo doakan si ibu supaya lapang rezeki ibu tarui. Kau lapang kan dapat yo ambo labi beko tu awak beko tu mah. Ya tu. Makanya Bapak Ibu dengan tetangga tu kalau memasak antarkan. Iko masak kolak durian Bapak Ibu, lama ngapupu baun ke sabala ndak yo tibo gak sencet durian kalau ya. Makanya Bapak Ibu kata Nabi, laisal mu'min, bukanlah orang itu beriman yang tidur dalam perut kenyang, wajaruhu ja'iun ala jambih, sementara tetangganya tidur dalam perut kosong. Ndak beriman tu kata Nabi. Ibu kanyang parut lalu kawan sabala keroncongan parutnya, ndak beriman. Ndak beriman. Pernah kemarin kejadian yang heboh Pak ya, di mana? Di Jawa Barat tu, yang viral tu. Seorang bapak-bapak menyembelih anaknya 4. Kenapa anaknya disembelih? Sudah malam menangis juga, tidak ada makanan, udah sembelih leh. Tak tahan dia menangis melihat anaknya kelaparan menangis tu. Itu kalau tetangganya perhatian tak akan begitu itu. Maka di kampung dulu bukan rumah orang, tak ada rumah pagar tu. Bertanya tu malah makan lah ya, do baris hendak alai, kalau do baris japui ke sabala, dak do bawang dah pinjam sabala, dak do lado pinjam ke sabala, betul tetangga itu. Kini yo tetangga ibu lah mati di sabala, tetangga aku dak tentunya lah. Bagaimana kita mengaku diri beriman Bapak Ibu? Kata Nabi, tidak beriman orang yang tidur dalam perut kenyang, tetangganya tidur dalam perut kosong. Makanya begini Bapak Ibu, ya. Nabi itu pernah bersabda, ausani Jibril bil jiran hatta sayuwarisuni. Jibril kalau turun menurunkan wahyu, sebelum Jibril berangkat selalu berkata tetanggamu. Seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga tu ahli waris saya. Ahli waris ko dua ya, hubungan darah, bapa, anak, cucu, kakek, saudara. Atau hubungan perkawinan suami istri, tak ada yang ketiga. Dulu perbudakan, sekarang tak ada lagi. Kalau ada yang ketiga yang berhak dapat warisan, tetanggamu kata Jibril. Karena tetanggaku dosa anak kandung. Ambo kalau terjadi apa-apa di tempat tinggal ambo, ibu di padang ko, ambo telefon kakak ambo di kampung, adik ambo di kampung, mana punya tiba tengah malam tu ibu. Saya yang kamu nolong ambo, tetangga ambo. Iko bertahun-tahun tak belok je tetangga kan keterlaluan tu. Kamu saji rajin je. Cik duduk dujung kau. Tak pernah mendakik duduk lah. Oh tetangga tu. Masya-Allah ibu ya. Itu kenapa kata Nabi, itu sahabat pernah ditanya, inna fulana tusallil laila wa tasumun nahar. Kata sahabat ya Rasulullah, itu ibu itu disebut fulana itu perempuan. Itu perempuan itu salat malamnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, majlis taklimnya, Al-Qurannya Masya Allah. Tapi kalau dia bicara selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya finnar.
tidak ada kebaikan pada amalnya yang banyak itu karena tempatnya di neraka. Itu hadis sahih itu. Tempatnya di neraka kalau lisannya selalu membuat sakit tetangganya. Walaupun salat malam tiap hari, walaupun baca Quran one day one juz, walaupun majlis ta'lim tiap hari, kata Nabi la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam ibadahnya itu. Kenapa? Tempatnya di neraka. Itu kenapa di awal saya katakan tadi, kenapa perintah ibadah sejalan dengan berbuat baik kepada tetangga. Ibadah kita tidak akan bernilai jika dengan tetangga kita tidak baik. Makanya Bapak Ibu, ini hadis tadi saya bacakan nih. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i al-muslim, tanda orang muslim itu hidupnya bahagia. Jadi kalau ada orang bahagia hidupnya, kata Nabi ada 3 cirinya. Salah satunya al-jarus salih, kalau dia dapat tetangga orang saleh. Bapak Ibu, kalau dapat tetangga orang saleh, itu sebahagia-bahagia hidup. Itu makanya ada kaidah dalam agama ini, al-jar qablad dar. Lihat tetanggamu sebelum rumahmu. Bapak Ibu, kalau kau balik rumah, cek muka belakang kiri kanan. Kalau orang saleh, mahal rumah tu beli, itu kebahagiaan. Tapi kalau muka belakang suak kita orang talehnya, murah pun jangan beli. Ada jamaah saya Pak Ibu, dia cerita, dulu waktu beli rumah di komplek, jadi kebetulan dapat tetangga ni polisi, perwira, polisi. Dia tidak cek ini tetangganya ibadahnya bagaimana, agamanya bagaimana, kelakuan. Tidak, pokoknya dia tahu ini polisi, perwira. Senang bapak tu dapat tetangga perwira polisi. Apa yang terjadi? Setelah rumah dia beli, tinggal di sana, ternyata si bapak tadi yang polisi tadi tiap malam minggu karaoke sampai jam 2 malam. Nyoba karaoke apa speaker gadang tu ke rumah, kamu ke rumah Pak, sampai tengah malam tiap malam minggu karaoke sampai jam 3 jam 2. Tak bisa dikecek lah Pak. Kok dikecek pistol keluar. Tak bedo dapat tetangga boleh tu Pak Ibu tu. Kalau tetangga tak saleh bedo Pak Ibu, tak sensitifnya lah. Tapi panala ada Pak Ibu. Kau cerita jamaah mu kau, ya. Kecek kau di Medan kejadiannya Ibu. Jadi ada 2 keluarga bertetangga, orang ko seumur. Ya. Anak ampek masing-masing. Anak ko sama gadang lah Ibu. Apa ko jadi tetangganya akur, istri akur, anak ko sama gadang lo 8 orang ko. Nomor 1 sama gadang, 2 sama gadang, 3 sama gadang. Itu akur lah. Coba du sanak sadonya. Apa nencik kayo, apa nencik miskin. Kadarullah Ibu, yang miskin mati dulu. Mati dulu apa ko, yang miskin ko. Lah berlalu waktu, apa yang kayo ko nya perhatian anak-anak ko tadi. Makin hari makin payah, induk ko nak kerajo lah. Sampai suatu malam mengecek lapak ko ke istrinya leh. Kecek apa tadi? Bu, calilah anak apa tu anak ibu tu. Sejak apaknya meninggal, makin susah hidup mereka. Kalau wa abwa anak kamari ke rumah awak, wa angkui anak tu ke rumah awak, di rumahku wak bawa gadangannya. Bela anak yang berampek tu. Kecek apa ko ke istrinya? Kecik istrinya onde Pak, ambu ampe anak awak lah payah ambo Pak. Kini kapak tambah lu ampe lain tak takau dan bolo Pak. Kok apa angkui jinduknya langsung baanyo jadi je Pak tu. Langsung jadi Bu. Walhasil menikah lah Pak tadi dengan ibu tadi. Jadi 2 istri, 8 anak sarumah. Tu kok dapat tetangga saleh dah. Dah senang ibu tu, dapat tetangga saleh. Aku ibu-ibu tolong-tolonglah calik-calik di keliling ibu. Kau ada yang jando-jando, tolong suruh-suruhlah kami. Kami kau sebenarnya lain tak kana, cuman tak berani mengecek ibu lah. Kau dari ibu dulunya taulunya tak kabidaan lah cayolah kamu itu. Kami menunggu tentu saja. Ya tu. Kalau itu ibu lakukan, insya-Allah surga. Percayalah ibu. Kalau mau ibu begitu, insya-Allah surga. Ya tu, insya-Allah surga. Ya tu. Kalau ibu bapak maulah, ya itu surga itu. Sebenarnya apa-apa ko penganannya tak jauh beda, jambul ibu. Cuma dek tadi tu, kamu ngecian takui. Lain nampak jando-jando sekeliling rumah. Cuba dari ibu lah.
Ibu fikir-fikirlah malam itu. Ya tahu. Kalau itu nak kawan tolak gitu. Itu lah kapak kau. Nak kawan tolak gitu. Cuma kan nak tahu lu ibu loh. Kalau itu bukti kalau tetangga kau saleh, bahagia ibu. Iya. Ada dosen ambo pernah cerita ibu. Dosen ambo ketika kuliah dulu, nyo tinggal di sawahan kau ibu. Di masjid. Jadi di sawahan kau ibu, ada apa istrinya? Jadi tetangga perempuan ibu ko kebetulan sampai umur 40-an 45 kata alunya dapat jodoh lah ndak dapat jodoh lah dan ibu ko je tetangga ko sebenarnya elok coba du sana ibu nama ibu lah cok mota lah akrab cik ibu yang punya suami tadi bu mau ndak ibu menikah je suami yang bu iya ibu ko betul nyata ibu iya atau kaju ibu tadi bagara ibu kau tak serius sembonyo dia namu ibu jadi isteri suami yang bu dia namu suami ibu tu cik ibu tadi iyo lah pun tak namu dan namunya tu mampu yakin akhirnya ibu iyo menikah jadi apa kau pergi ke Sabana tanang nak bersana tu yang diizinkan isteri menyuruh mah itu hebatnya ibu ke cerita apa ambo tu kalau isi satu sakit isi dua merawat kalau isi dua sakit isi satu merawat. Anda rancak ibu berkawan tu. Ya tu. Itu ya. Cuma nampu bagi tahu sih ibu ya tak menyuruh apa-apa lah kau bagi tahu. Kalau tetangga saleh tu, ayo membahagiakan ibu. Ya kok dapat tetangga saleh, ayo bahagia awaknya. Itu kata Nabi tu, min sa'adatil muslim al jarus saleh. Di antara kebahagiaan seorang muslim kalau dia dapat tetangga yang saleh. Ya kalau tidak akan menyuruh apa minimal ibu bantulah yang tetangga tu. Nah begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf jika ada yang